Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ilanihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. La khaliqa, halaman 14, baris yang kelima di tengah-tengah, kolom yang kelima, amunnya kolomnya yang dihitung dari nomor yang halus-halus, kolom yang nomor 5. La khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk, illallahul khaliqu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Ini salah satu makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi makhluk itu zatnya dan seluruh sifatnya dan seluruh perbuatannya dijadikan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka tidak ada sesuatu apapun yang sanggup menjadikan sesuatu apapun melainkan hanya Allah. Bahasa Arabnya la khaliqa illallah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menjadikan melainkan hanya Allah. Baik itu wujudnya, wujud segala sesuatu, maupun gerak dan diam yang ada di wujud tersebut, seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Maka sesuatu itu makhluk nih. Makhluk itu kan kita menjangkaunya tuh bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, bisa dengan merasa. Seluruh dilihat, didengar, dirasa itu disebut makhluk. Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu waktu kita lihat kadangkala bisa menipu pandangan hati kita. Parasa kita bila makhluk itu bergerak, inya yang bergerak. Padahal gerak yang ada di makhluk itu bukan hanya gerak, bahkan wujudnya itu pun adalah dijadikan oleh Allah. Nah, seluruhnya dijadikan oleh Allah. Maka ujar kita nih yang hendak hati ini bersih dari selain Allah. Arti selain Allah itu ya makhluk. Makhluk ini ghairullah. Kalaunya banyak maka disebut aghyar namanya. Maka hati kita ini menjadi sarang aghyar, sarangnya makhluk, bila kada kita tabas. Jadi kita disuruh menabas hari-hari. Menabas itu artinya membersihi sesuatu yang kada layak ada di hati kita. Apa yang kada layak ada di hati kita yaitu aghyar. Yang sebenarnya aghyar itu kada ada berisi kisah, kada ada berisi cerita, maka disebut waham semalam. Nah, waham atau aghyar ini bila kada kita tabas, ini menyeraput di hati. Nah, kehibakan hati dengan aghyar, maka tagahlah hati tadi. Tagah itu ya kadap. Tagah itu apa? Rimbun ya, kita rimbun dengan sesuatu yang selain Allah. Nah, maka lalu jadi sarang penyakit. Maka manabasi yang aghyar ini, yang selain Allah ini, dengan pemahaman dulu. Pemahaman akan makna la ilaha illallah. Maka bila kita melihat paham, yang kita lihat itu lain kisah, yang kita lihat tadi lain kisah ninto. Bila kita berdengar paham, yang kita dengar lain kisah ninto, tapi seluruhnya tadi menunjuk kepada Allah. Nah, maka yang disebut batatabas itu ya kalimat mun dibunyiakan yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah,
artinya atau maksud dari la ilaha illallah itu dipaham. Lalu seandainya mulut kita berdiam kadang mengucap la ilaha illallah tapi paham, sudah dihukumi berzikir walaupun mulut tadi berdiam. Ya paham itu yang penting dulu. Nah, karena paham ini bila hendak dicungulakan di muntong ya kalimatnya la ilaha illallah. Menghendak dicungulakan di muntong nih la ilaha illallah. Nah, paham itu yang penting dulu. Jadi bila melihat yang bergerak, nah apakah? Lain deh kita nafiakan. Nah, manafiakan ini disebut bahasa istilahnya tuh ditabas supaya jangan rimbun, supaya jangan tatuyuk di hati. Sebab bila tatuyuknya sesain merikit, sesain bertabal, itu yang disebut hijab. Nah, bahkan kita nafiakan apapun yang kita gawi lain gawianku. Nah, bukan hanya yang kita lihat kita dengar, bahkan kita melihat ke diri kita. Kita bersasapu lain gawianku, kita bermasak-masak lain gawianku, kita bertetapas lain gawianku. Nah, ini paham narannya. Paham itu andaknya di hati. Mun hendak diucap la ilaha illallah, jangan tepaling. Bila bali lihat lain gawianmu aja, bila bagi gawi lain gawianku, itu aja. Nah, itu tepaling narannya. Mulut hanya mengucap la ilaha illallah, hati memaham. Nah, karena kita belum lihai, maka hati ini tugasnya memaham. Memaham apa yang dilihat. Oh, ternyata lain gawian makhluk. Paham sudah? Paham narannya tuh. Bila sudah kita menafiakan apa yang kita lihat, lain gawian makhluk, paham sudah. Tapi kalau kita melihat lalu sekadar melihat, apalagi menyangka inya yang menggawi, si makhluk yang menggawi, si makhluk yang bergerak, ada paham narannya. Walaupun mulut mengucap la ilaha illallah. Nah, makanya orang bahari bila membaca la ilaha illallah sampai bergerak-gerak kepala, itu hendak mengisbat, hendak mencungulakan apa yang sudah selama ini mereka pahami. Mereka hendak melihat bahwa Allah Ta'ala masih bersifat kudrat, Allah Ta'ala masih bersifat iradat, Allah Ta'ala masih hidup, Allah Ta'ala itu ada ya orangnya. Nah, buktinya yang menggerakkannya siapa? Yang mendiamkan siapa? Nah, maka bergerak itu hendak tahu, hendak melihat, hendak mencari rasa bahwa Allah Ta'ala itu dasar ada. Nah, itu tujuan fungsi bergerak itu tuh. Di antaranya kayak itu tujuan fungsi bergerak. Ada juga fungsi bergerak itu hendak menabas tadi. Hendak menabas sesuatu yang kada layak di hati. Jadi waktu yang Allah aja itu ke hati bukannya, maksudnya di hati ini ditabas, dibuangi sesuatu yang kada layak. Nah, apa yang kada layak ada di hati? Nah, apa yang kita lihat? Kita melihat sesuatu misalnya baulah bini kita kan baulah wadai. Nah, yang kita lihat itu masuk ke hati. Ujar kita lain bini kita. Tapi siapa? Lain bini kita. Siapa? Nah, perbuatan Allah Ta'ala. Nah, maka yang di hati yang ada bini kita, parasa bini kita yang disebut waham nih, parasa kita bini kita yang menggawi. Waham naranya ada di hati. Ya kita pukulkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita pukulkan la ilaha illallah atau hati lain. Nah, akhirnya yang di hati yang wahamnya terhambur-hambur. Makin rancak kita memukulkan ke hati, makin hati tadi bersih. Nah, bahasa istilahnya itu ditabasakannya kita. Banyak kalimat Allah itu dipukulkannya ke hati. Kayak memukulakan itu jangan tuh istilah aja nih tuh. Kedepannya mendebuk-debuk memukul itu kada kayak itu. Istilahnya aja. Nah, istilahnya aja. Nah, sekurang-kurangnya kita paham bila beli lihat, paham. Jangan sampai kada paham. Bila kada paham, ya tadi adalah di hati tadi jadi menjadi sarang agyar naranya munnya kada paham. La raziqa, tiada yang memberi rizki illallah ar-razik kulli syai'in. Hanya Allah ialah yang memberi rizki bagi tiap-tiap makhluk. Nah, ini bagus benar amalan orang berdagang. Amalan orang berdagang, amalan orang berusaha, orang yang beternak segala macam yang berusaha nih. Nah, makanya penting memaham di hati. Waktu ada orang bertukar, nah di hati itu penting benar paham tuh bahwa yang memberi rezeki ini Allah. Nah, waktu duduk di toko misalnya yang memberi rezeki ini Allah. Lain toko, lain orang yang bertukar. Nah,
apabila kita kada siap-siap dengan manabas, apalagi mun sudah yang tatuyuk di hati, waham tadi, sangkaan bahwa tukulah, daganganlah, penjuallah yang selama ini memberi aku keuntungan, sampai tak tanam nangka itu di hati. Nah ini namanya sudah cakap ibaratnya tuh sudah yang berlapis-lapis, yang hijab dari memandang akan kebaikan Allah Ta'ala. Nah jadi jar kita yang memberi rezeki itu lain makhluk, yang memberi rezeki itu hanya Allah. Maka ketika kita beri lihat la ilaha illallah, lain makhluk yang memberi rezeki melainkan hanya Allah. Nah jadi mulut tadi mengucap la ilaha illallah, hati tadi memaham. Nah, apa yang dipaham? Bahwa yang memberi rezeki aku selama ini lain makhluk, tetapi siapa? Allah. Nah, itu maksud la raziqa tadi. Jadi kita jangan yang berumuran paham la ilaha illallah itu artinya tadi tidak ada Tuhan yang disembah, hanya Allah. Itu aja, mulai yang lagi sekolah SD sampai yang sudah bercucu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu orang hanya masuk Islam. Nah kayak itu. Nah jadi kita, yang kita lihat kenapa? Yang kita pikirkan kenapa? Misalnya kita memikirkan yang masalah apa misalnya. Nah makanya kita tidak ada yang menyelesaikan masalah melainkan hanya Allah. Nah kayak itu. Jadi ini pasti sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang seikung misalnya garing, berumuran garing misalnya, berlawasan garing nih. Nah padahal ada didikan Allah di waktu kita garing itu. Kita berobat ke mana-mana kada sembuh-sembuh. Itu didikan Tuhan tuh. Tuhan hendak menyuruh supaya kita memandang atau berisi keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Nah, maka kita harus paham di situ. Jadi jar kita kada ada yang menyembuhkan melainkan hanya Allah. Nah, ini amalan orang yang garing itu. Jadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, apa yang dipaham di hati, kada ada yang menyembuhkan melainkan hanya Allah. Nah, ini bagi orang yang garing. Nah, bagi orang yang hendak sugih pang, sampean kayak itu juga kada ada yang sanggup menyugihkan melainkan hanya Allah. Nah, bagi orang ada rasa takutan bang, kada ada yang memberi rasa aman melainkan hanya Allah. Nah, kada ada yang memberi mudarat melainkan hanya Allah. Nah, itu jadi tergantung kondisi masing-masing. Amun kita hari-hari berusaha lah, tetapi kita tadi kada manapiakan agar di hati. Nah, ini kita bisa hati kita tuh jadi sarang penyakit. Parasa kita nini yang memberi rezeki long kita tuh nini parasa kita. Padahal ujar kai. Nah, padahal nini lain kai lain. Nah, beumuran kita tertipu gara-gara kada paham. Nah makanya kada paham ini bahasa Arabnya jahil. Kalau bahasa Banjar ya bongol. Nah ya kalau jadi bahasa beda memang tas kasar sedikit bongolnya tuh. Cuma kalau bahasa Arabnya jahil. Kada paham gitu ya, tak ringan sedikit kata-katanya. Kalau kada paham aja. Jadi Nabi fa innahum la ya'lamun nya kada mengerti naham. Nah ya kalau kada mengerti. Nah pada mengerti itu jangan di anu lagi. Bila di anu tak kasar sedikit ya bongol dihan ya kalau kasar benar. jadi ujar guru bahila bongol jangan diharago jasiden. Nah, bali lihat masih aja bongol. Bali dengar masih aja bongol, masih kada paham tuh nah. Kada paham. Nah, ini kan kita ini kesimpulannya aja kalau sudah belajar sudah segala sesuatu ada pernah keluar dari ada pernah terbit dari melainkan terbit dari kudrat Allah, melainkan atas iradat Allah, melainkan atas ilmu Allah. Nah, itu sudah belajar semalam sudah. Nah, ini kesimpulannya. Maka kita menyimpulkan kalau seluruhnya tadi terbit dari kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, berarti. Nah, berarti la muhyi sambungannya tuh nah. La muhyi tiada yang menghidupkan illallah al-muhyi kulli syai'in. Tiada yang menghidupkan melainkan hanya Allah, ialah yang menghidupkan. Nah, kenapa sesuatu hidup? Nah, kenapa hidup ya? Jangan bingung, Tuhan sudah berkehendak hidup. Nah, kenapa kita
memaham bahwa segala sesuatu itu yang menghidupkan hanya Allah atas dasar segala sesuatu itu terbit dari kudratnya, iradatnya. Nah, atas dasar ini tuh. Kenapa lagi ya? Karena kenapa mati hanya Allah Ta'ala yang menghidupkan? Nah, pelajaran semalam sudah. Karena hanya Allah yang bersifat kawa. Lain dari Allah kadada bersifat kawa. La mumita, tiada yang mematikan illallah al-mumitu kulli syai'in. Nah, asalnya kul itu li kulli syai'in. Itu asalnya lah, cuma lamnya itu dibuang karena pahamnya sudah pian. Yang pahamnya ya kalau la mumita, tidak ada yang mematikan illallah, melainkan hanya Allah. Al-mumit kulli syai'in. Hanya Allah ialah yang mematikan akan segala sesuatu. Nah, jadi kita kada boleh takutan hati ini atau menyangka hati ini bahwa segala sesuatu yang lain dari Allah ini berisi kemampuan mematikan. Nah, penyakit kada mematikan. Penyakit, napa kandaran penyakitnya kada berisi kemampuan mematikan. Yang berisi kemampuan mematikan itu hanya Allah. Nah, jadi kada perlu kita gentar hati dengan penyakit. Apakah penyakitnya? Nah, yang kita takutan itu kita mati ini kada husnul khotimah. Itu aja takutannya. Amun mati ini sudah betulis. Nah, ini tauhid lah, etikat nah. Nah, amun garing bang tetap aja berobat. Ya kalau tetap aja bersyariat, syariat tetap hukumnya wajib. Nah, cuma jangan sampai syariat kita ini mencederai tauhid kita. Jangan sampai syariat mencederai tauhid. Gara-gara kada minum obat sampai-sampai berucap mati jua aku aja. Datang di mana obat memati, Anda menyembuhkan? Datang di mana kada minum obat mematikan? Nah, ini tauhid memadahkan la mumita illallah. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa kesanggupan untuk mematikan ini melainkan hanya Allah. Nah, hanya Allah yang sanggup mematikan seluruhnya apapun itu. Nah, makhluk bang, ada bisa kesanggupan. Di antara makhluk iya penyakit. Nah, cuma penyakit yang ada ini bagian dari perbuatan Allah Ta'ala. Jadi jangan dulu ditantang. Ular kenal bener kayak tihang masjid ini nah, kenal bener ularnya, maka benganga pulang. Sakalnya pian baparak, kada ada yang mematikan melainkan Allah aja. Baparak pian, taguknya tahu tuh rasa. Etikat tuh bujur aja sudah. Yang kada mematikan hanya Allah bujur. Tetapi kita disuruh buka. Nah, buka, jangan berdiam di situ. Yang menyuruh buka ini Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nalihatina, nah aku mau ngepakan muntung ular tanah, buka nyawa. Tapi nyawa etikat bujurakan lah, yang mematiakan hanya aku, lain ini aku juga yang ini menggawin ini. Bila aku kugawiakan terjadi, bila kada yang nyawa takut-takan tuh lawan aku, bukan lawan ularnya ini. Ular ini hanya sekadar didikan aja nah, didikan atau didikan tuh latihan. Yang siapa yang nyawa takutan nih? Ular kah? Aku kah? Sedangkan ular nih aku juga mau ngapakan muntungnya nih tuh. Nah, tapi nyawa jangan kada bukalah. Nah, cak ibarat gini nah. No. Buka aja Tuhan, buka. Soalnya pian menantang. Lawan ular tadi sama dengan menantang Tuhan. Paham lah pian? Nah, jadi ada syariat yang dijalankan, ada hakikat yang dinahapi di hati. Seluruh sesuatu yang menakutkan, termasuk penyakit, itu didikan dari Allah supaya kita pinandu, supaya kita iman kuat-kuat bahwa hanya Allah tempat berlindung. Nah, kada ada yang lain dari itu. Nah, jangan kita menganggap bahwa sesuatu yang lain dari Allah ada bisa kemampuan melindungi kita, kada boleh. Walaupun syariat itu tetap dilaksanakan. Nah, jangan juga kita bisi anggapan bahwa segala sesuatu bisa mencederai, melukai, memberi mudarat lawan kita. Jangan juga, sebab segala sesuatu itu bisa berlaku dengan kehendak dan kudratnya Allah. Nah, tetapi syariat tetap dilaksanakan. Ilok benar aswaja nih ahlus sunnah wal jamaah. Nah, elok benar. Jadi mun hendak kada teranjah motor berjalan jangan di tengah kartak.
Pinggir aja. Pinggir jadi jalan, berjalan. Jangan menantang truk tuh. Truk poso itu tantangnya nah. Jernya mun dasar takdir teranjah. Oh, bahar depan. Jadi yang dalam supir ini juga tahajud-tahajud melihat. Kapan itu aja. Sakalinya mintuha. Yang berdiri menjogot di itu mintuha. Supirnya minanto. Oh, apa dah supir? Oh, mutar himat. Tajung kaling supir. Jadi ujur yang mintuha ini hon. Ya kalau aja. Dasar kada takdir teranjah. Truknya tajung kaling ya. Kada tahu yang minanto tajung kaling. Nah. Nah, tuh kada boleh nang kayak itu. Sebagaimana kita kada boleh mengungkapkan dengan kata-kata rahasia-rahasia Allah, kayak itu juga kita kada boleh memposisikan diri kita seperti menantang Allah, itu kada boleh. Nah, kayak itu. Berjalan di pinggir garing, minum obat etikat bujurakan, yang menyembuhkan hanya Allah. Nah. La muharrika, tiada yang menggerakkan illallah al muharrik kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menggerakkan. Nah, kayak itu juga. Jadi ini bagus benar amalan orang yang ketujuh senam. Ketujuh senam 1, 2, 1. Ya kalau nah jadi bergerak. Ya Allah, lucu lah. Nah, rame yang bergerak tuh nah. Padahal jangan mamalakan ini bisa jadi wali sako. Mun yang tiap pagi tuh ya kalau nah mamalakan hatiin ke ini. La muharrika, tiada yang menggerakkan melainkan hanya Allah. Nampak benar Allah Ta'ala yang menggerakkan tuh. Nah. Ya kalau tapinya ilmunya kadada ya wala balwasana. Pokoknya ujar tauhid, bila Allah kada maijini kada terjadi garak. Bila Allah kada menolongi kada terjadi garak. Kenapa terjadi? Allah menolongi. Berarti ini kehebatan siapa? Kehebatan yang menolongi. Bukan kehebatan yang bergerak, itu kehebatan yang menolongi. Nah, la musakina, tiada yang mendiamkan illallah al musakinu kulli syai'in. Hanya Allah ialah yang mendiamkan segala sesuatu. Nah, bila inya berdiam, ya memang Allah menghendakinya berdiam. Bila inya bergerak, memang Allah menghendaki inya bergerak. Nah, ini urusannya di hati. Nah, jadi pas bener nih orang yang ketujuh berdiam, maungut, yang guring. Ada dingin nggak? Pas bener guringnya nih. Anak beratan tak goreng ini berapa persen goreng ini? Malakan pana. Ada papanya Allah menghendaki orang tuh goreng ya kalau ada wajah kita la haula wala quwata. Nah, kayak itu. Jadi kita ini menyaksikan aja Allah Ta'ala tuh kaya. Sanggup mengguringakan, sanggup membangunkan, sanggup menggerakkan, sanggup mendiamkan, seluruhnya kesugihan Allah Ta'ala. Nah. La nafi'a, tiada yang memberi manfaat illallah an-nafi'u likulli syai'in. Hanya Allah ialah yang memberi manfaat. Banyak kita mengambil manfaat dari segala sesuatu. Kita mengambil manfaat tarang dari lampu. Kita mengambil manfaat sembuh mungkin dari ubat. Kita mengambil manfaat amputasi lahu dari tukang urut. Kita mengambil manfaat hilang haus dari banyu. Mengambil manfaat kanyang dari nasi. Ya kada. Padahal sebenarnya seluruhnya ninto kada ada beisi kesanggupan memberi manfaat lawan kita. Seluruhnya itu hanya sekedar kisah atau dalil atau sabab yang kada memberi bakas. Yang sebenar-benar menghasilkan kanyang Allah, yang menghasilkan sembuh Allah, yang menghasilkan pagetnya segala sesuatu Allah. Nah, bukan sabab, bukan lading, bukan banyu, bukan ubat, bukan seluruhnya, tapi Allah. Nah, seluruhnya itu manfaat datang dari Allah. Maka yang ada yang kelihatan itu sebagai dalil bahwa Allah Ta'ala tadi berisi kemampuan yang banyak. Banyu kita minum, hilang haus, menjadi dalil bahwa Allah sanggup menghilangkan haus. Kenapa harus ada banyu? Allah kada bergantung dengan banyu, cuma Allah hendak. Jar Allah, kabulkan hilang haus nyawa dengan sebab adanya banyu yang nyawa minum. Nah,
Ku kabulkan kehendak nyawa sembuh dengan sebab ada obat yang nyawa untal. Ku kabulkan pagetnya sesuatu dengan sebab ada lading yang tajam engkau tabaskan. Nah, jadi yang iyanya sebenarnya seluruhnya tadi yang memberi manfaat tadi hanya Allah. Yang memberi manfaat, yang memberikan kita rasa nyaman Allah juga. Minum rasa nyaman Allah, yang memberi rasa nyaman tuh lain, yang kita tagok tuh lain. Banyaknya orang nih lah memakan yang nyaman-nyaman tapi sudah ada rasa nyaman banyaknya itu. Berarti apa? Bukan benda ini yang memberi nyaman. Cakai benda ini memberi nyaman, pastinya merasa nyaman juga. Orang sudah garing, hanta aja kita karena penyakit hanta. Ya kalau mungkin kita ini kan handak tarus, hanta itu naranya handak tarus. Ini orang garing. Yang keluarga nih, pi hendak luntung kah? Da ya. Hendak katupat kandangan kah? Da. Hendak apam gambut kah? Da. Hendak sati madura kah? Da ya. Tawa. Jadi ujar yang garing ini dalam hati. Bungo yang ini ya. Setawari aku lagi aku sihat kedusuh mana nawari. Ya kalau sudah garing hanya nawari. Kayak itu. Jadi muka batu bila sihat hendak memakan. Sudah garing itu ngapa? Sudah garing hanya ditawari. Nah, orang garing ini hilang nafsu. Dikarasi oleh yang anak nih makan yang apam gambut nih, dikarasi dikajak-kajak, rasa pahit meluak tuh. Pahitnya aja padahal manis benar. Maka berarti yang mendatangkan rasa nyaman itu lain apam sebenarnya. Buktinya ini rasa pahit. Nah, banyaknya kita melihat orang garing minum obat yang dari kelas yang ringan sampai kelas berat harganya tuh ada sembuh-sembuh banyaknya. Ini menandakan bahwa kesembuhan itu bukan datang dari obat. Pian tasilaho kunyuk-kunyuk baurut sudah ada ampih-ampih rancaknya kayak itu. Masih ada aritan di awak nih, kada mau ampih-ampih bisa kayak itu. Ini menandakan bukan paurutan yang menyembuhkan. Nah, maka yang sebenar-benar yang memberi manfaat hanya Allah sebenarnya. Nah, maka bila kita tuh kada kabul hajat itu didikan Allah. Allah hendak mendidik secara praktik langsung. Amun kahajat tuh kabul harus karena kita bisa waham tuh bahwa umuran ada di hati. Arti waham tuh sangkaan yang salah. Para kita paurutan yang menyembuhkan tercelah kita. Para kita ubat yang menyembuhkan penyakit kita karena bila minum obat sembuh harus bang. Bila minum obat sembuh, umuran sembuh terus. Karena waham ini bisa berguna luar biasa, karas benar. Nah maka ada kalanya Allah Ta'ala mantah-mantah sidin mematahkan teori yang salah bahwa obat menyembuhkan. Itu teori yang salah. Nah imbah itu pulang bahwa penyakit mematikan, teori yang salah juga. Nah bujur secara hukum adat, tapi jangan sampai itu menjadi i'tiqad. Ada orang yang berpenyakitan, berumuran berpenyakitan, kada mati-mati. Ada nang kayak itu. Ya kalau padahal garingnya macam-macam garing, kada mati-mati. Ada juga yang 6 sihat 7 sempurna. Sakaliknya malah bertajak tiang bendera hijau di halaman. Kada bagian ulun terjadi ini di zaman ini juga kada mana tunjuk orangnya ada itu. Nah, inggih. Tapi dah kubur bang sudah orangnya. 6 sihat 7 sempurna. Ini Tuhan hendak memadahkan lawan kita bahwa yang mematikan hanya Allah, yang memberi manfaat hanya Allah. Ini pakaian hati. Pakaian anggota tubuh syariat tetap berlaku. Lah. Kenapa aja amun nyata Allah jo yang bapak kita menggawe syariat. Syariat ini suruhan Allah. Allah bersifat kalam semalam. Allah bersifat kalam bersuruh. Suruhan Allah levelnya 3, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Wajib mengerjakan, bila sunnah semampunya, bila mubah terserah nyawa. Napa diantara yang mubah? Makan, minum, guring, terserah nyawa. Nyawa hendak ada makan berumuran silahkan ya Tuhan, muntahan hasil itu. Muntahan hendak ada minuman, please silahkan. Allah bisa bahasa Inggris juga sih dan please jangan terserah aja muntahan hasil itu. Nah, cuma kita ini memang sudah dipurmat, diatur oleh Tuhan. Kita ini kadang-kala berlepas dari sabab. Walaupun kita
sudah dididik oleh Allah, sudah bertauhid bahwa sebab kada memberi bekas. Yang memberi bekas, yang menentukan, yang bisi kemampuan hanya Allah, bukan sebab. Tapi Allah sudah menghendaki kita kada kawa berlepas dari sebab. Sudah purmatnya nang kaya itu. Nang kaya siaran langsung, purmatnya sudah di TV. Kada kawa kita melihat siaran langsung tinju misalnya di pohon pisang. Kada kawa. Sudah purmatnya nang kaya itu di TV itu purmatnya. Padahal sebenarnya TV itu la haula wala quwata juga. Nah, cuma kehendak Tuhan sudah bilanya siaran tinju ya di TV melihat ada layarnya, kada kopian melihat di pohon pisang. Sudah purmat nang kaya itu. Sama mau hendak hilang haus, purmatnya di banyu sudah Tuhan menghendaki. Kada di lain. Nah, nang kaya itu kehendak Tuhan tuh memang sudah nang kaya itu. La darra, tiada yang memberi mudarat illallah. Nah, ad-darru tudarru itulah. Likulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi mudarat. Nah, jadi tauhid itu pian tatak sabakas saja sebenarnya. Kada bakum-makuman titik. Ada orang meninggal, habis umur, selesai. Jangan anu ini ninu nanu kebanyakan pandir. Sebab bila kebanyakan pandir, karena bisa kita berdosa lawan Tuhan. Arti berdosa lawan Tuhan itu bisa kita kena meragu-raguakan akan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebenarnya yang memberi mudarat itu hanya Allah. Hanya Allah yang memberi mudarat. Memang ada yang bertugas, Su'ijrail. Nah, tukang cabut nyawa itu Su'ijrail. Bila jar Allah Ta'ala itu sampai waktunya, bertindaklah Su'ijrail. Nah, maka siapa yang mencabut nyawa? Su'ijrail. Hakikatnya ya Allah Ta'ala juga. Lain dari Su'ijrail, kada bertugas. Nah, penyakit kada bertugas untuk mencabut nyawa. Jadi jangan kita model kayak menganggap penyakit itulah yang mematikan. Kada boleh. Ini rusak etiket nadanya. Walaupun kita disuruh berobat, disuruh bersyariat, menghindari penyakit, itu disuruh. Nah, kenapa disuruh ya? Supaya kita dapat pahala. Jadi syariat yang dilaksanakan ini untuk menghasilkan pahala. Bila bujur cara pelaksanaan syariatnya, imbah itu pulang bujur niatnya, dapat pahala. Kan pahala yang dicari. Jadi nyawa aja Tuhan hendak apa pahala? Nggih, mau hendak pahala, gawi perintahku, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, bujurakan niat kenapa nyawa menggawi semata-mata menjunjung perintah, bukan karena yang lain. Kenapa nyawa minum obat semata-mata menjunjung perintah. Kenapa nyawa bersyariat menjunjung perintah. Nah, ini disebut lillahi ta'ala narannya. Kenapa nyawa bersyariat takutan rukupina mati. Nah, itu tersalah ini. Tersalah. Mati itu kita takutan ada takutan ya tetap mati. Pabilanya tetap juga biar kada usah diketahui pabila tetap bila sampai waktunya mati. Diundur kada kawa, dimajuakan kada kawa. Orang nih hendak bunuh diri, mau bapak di tanah sudah, tapi orang ada yang menyelamatkan, berarti kada sampai umurnya narnya. Padahal hendak bunuh diri itu sudah. Nah, tapi ada yang menyelamatkan, berarti umurnya kada sampai. Hendak mati, tapi umurnya kada sampai, kada kau mati. Hendak bercabur dari atas yang luting. Datang separboy, cus menyelamatkan, kan jadi matinya. Contohnya tuh ya kalau ada kalau di film-film gitu ya Allah. Nah, padahal hendak mati sudah datang separboy. Nah. Atau datang separboy kali datang soalnya tilam samitir kandalnya di bawah. Belum saatnya mati ada yang menyelamatkan. Ada juga orang indah mati, kada mau mati. Punya kada akun mati Tuhan ya ulun. Ulun hanya bini seko anak bin 4 dulu aja. Kada akun mati. Tapi naran sampai waktunya sudah kada kawa. Bersembunyi di mana kalau umur sampai kada kawa kita menghindar. Yang kita takutkan tuh bukan mati, yang kita takutkan tuh su'ul khotimah. Yang kita harap husnul khotimah. Itu aja. Nah, diantaranya amaliyahnya supaya husnul khotimah, rancak-rancak muntung mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati memaham akan kalimat kandungan la ilaha illallah.
Maka tugas la ilaha illallah ini ada dua tugas. Pertama, batatabas. Apa yang ditabas? Yang kada layak ada, itu ditabas. Yang kada layak mampu, itu ditabas, dinafiakan. Obat kada layak menyembuhkan, lain. Penyakit kada layak mematikan, lain. Maka bila kita melihat orang berpandir penyakit lain ya kita, tapi jangan diucapkan bener bawalan di hati aja. Itu mati aja ini lain ya kita. Nah, tugas pertama manabas bata tatak menggunting sesuatu yang kada layak bersifat kawa, sesuatu yang kada layak berisi perbuatan, sesuatu yang kada layak ada. Nah, tugas pertama tuh. Yang tugas kedua adalah tugas kedua dari kalimat la ilaha illallah, menyatakan, menimbulkan yang layak ada. Menyatakan, bahasa Arabnya mengisbat. Menyatakan, menimbulkan yang layak ada, yang layak mampu, yang sebenar-benar berisi perbuatan, yang sebenar-benar sugih. Siapa? Allah ya kita. Itu dinyatakan. Pertanyaannya, sidin ternyata sudah nyata, bahkan sidin benaran az-zahir, nyata. Apa yang nyata? Kebaikan Allah. Kebaikan Allah tuh nyata benar. Berarti yang dia tabas tuh bukan Allahnya, hati kita yang sabak itu nah, yang dibuangi dari waham. Pemahaman kita yang salah itu nah yang diberasihi. Allah Ta'ala tuh jelas saja sudah. Lalu kenapa kita kada tali hati? Nah ya tadi hati kita tadi kahibakan agyar. Nah maka makin sabak hati lawan agyar. Hati agyar tuh waham, anggapan yang salah, kepalsuan tadi. Nah dibanyak ya berzikir la ilaha illallah tadi itu. Di antaranya waktu membaca rotib atas tuh nah, wajah kita seorangan misalnya. Itu kan 40 kali itu, jangan 3 kali gini sama aja. Nah dibanyaki kenapa? Karena nah kayak muda kayak anu juga yang kayak baju tuh lah, nodanya sedikit, ayo aja sedikit rinsunya. Amun nodanya yang mehibak, baju ini tuh warna putih, seluruhnya warnanya hirang. Aslinya putih baju tadi, tapi kita lihati hirang sebedataan, berarti penuh dengan noda nih. Ini ada yang rinso double XXX rinso, engkau betul beluruk pulang. Sama kayak hati kita nih mun kahibakan agyar, hendak membaca zikir 3 kali aja. Pahit coy, jauh-jauh malaikat ini. pahit coy. Hah? Malaikat aja menahan pahit. Kopi itu mun kurang gula, datang di mana manis secara hukum adat lah, hukum adat memang Allah Jepang yang menghendaki. Cuma sudah Allah nang memformat nang kaya minto nyawa bila kurang ikhtiar, kurang usaha sesuai apa yang nyawa usahakan, itu jauh nyawa dapatnya. Hantam 100 kali zikirnya waktu yang baca rotib atasnya nah. Ada kalau ya latifan bi khalqi ya latifan lam yazal utubina bi manazal. Nah itu panjar la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah itu 100 kali hantam. Hati sambil memaham apa yang dipaham, bahannya ini haji nah, tating ini nah. Tapi waya sorangan bang, nah, ditating. Oh hari ini la khaliqa illallah, tiada yang menjadikan melainkan hanya Allah. Dipahamin itu muntung la ilaha illallah la ilaha illallah la. Ini waktu membaca itu andak jadi jangan buka ini gini. Andak jadi dulu. Nah karena isu-isu pulang tating pulang mana yang jadi bahan renungan tuh nah. Nah itu nah kayak sapida juga ditating ditunjak dulu nya belum terbiasa bang. Maka itu amal orang yang wali Allah Ta'ala tuh orang itu lain dikisah yang kita yang walan ini yang penuh perjuangan dulu. Oh jadi kita la dharra, tiada yang memberi mudarat illallah, melainkan hanya Allah. Nah paham kita, berarti yang memberi mudarat itu hanya Allah. Nah lain penyakit, lain ini, lain itu. Nah lain ini, lain itu. Makanya orang-orang wali itu pian ada harimau 10 ikung. Oh, banyak ada nih harimau 10 ikung.
menyasar seorang wali Allah Ta'ala. Dikisahlah menyasar seorang, arti menyasar itu mengejar. Nah, orang wali ini melihat dikejar oleh 10 ekor harimau ini, mengamalkan perintah Tuhan, buka ya sedena buka. Tapi buka ini karena disuruh Tuhan aja. Mun kada buka kan kada mengamalkan suruhan Tuhan ya kalau kenapa nyawa menyuruh mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah. Buka hai, nah buka. Makin laju buka, laju juga harimaunya menyasar. Ini lumba lari naranya. Nah, akhirnya keuyuhan si tuan wali tadi. Tapi narnya mengamalkan suruh buka hai terus. Tapi sekalinya sampai ke gang buntu. Gangnya buntu. Belok kanan kadada jalan, belok kiri kadada, naik ke atas beti lambung kada kawa jua, naik ke bawah betabuk tanah jalan mana? Jalan buntu. Nah, kada kawa buka lagi. Ini yang disebut syariat sesuai kemampuan. Nah, syariat sesuai kemampuan. Nah, waktu buka tadi si tuan wali itu sudah memaham kalimat la ilaha illallah. Sama nang kita waktu bersyariat. Waktu bersyariat paham bujur kalimat la ilaha illallah. Waktu kita berdagang rami ingatakan yang memberi rezeki hanya Allah. Nah, waktu kita berdagang kada rami ingatakan yang memberi rezeki hanya Allah. Nah kayak itu. Nah sama kayak waktu buka tadi si tuan wali itu melihat yang memberi mudarat hanya Allah, lain yang 10 hikung di belakang ini. Yang memberi mudarat hanya Allah, lain 10 hikung yang di belakang ini. Kayak itu apa anunya tapakur sidin waktu sambil buka tadi nih. Yang memberi mudarat hanya Allah, lain yang 10 yang di belakang ini. Memberi mudarat hanya Allah. Pas tetamu gang buntu rubah hadapan nih. Becicilingan. Orang wali tadi di perjalanan bukanya sudah tapakur. Pas gang buntu tabuka hijab melihat yang ke-11. Pahamlah. Memang asalnya 10 yang mengajar, tapi dibukakan hijab melihat yang ke-11 Allah. Bahwa yang sebujur-bujur memberi mudarat hanya Allah. Yang 10 ini kehendak Allah. Bila Allah ada kehendak, kada terjadi. Nah, jadi bila kita rancangkan tapakur, bisa Tuhan membilakakan. Akhirnya kelihatan yang selama ini kita tuju, yang selama ini kita sebut la ilaha illallah tuh kelihatan, masuk kelihatan kebaikan sidin, kelihatan kebaikan Allah. Waktu yang jalan buntu tadi sekalinya yang 10 hikung tadi bisa berucap kami ini menyasah pian kada hendak apa kada hendak mangipasi pian naham. Berucap maka itu orang wali bisa paham bahasa binatang nih. Nah, kayak itu kah aja cakap boleh tadi bapak dah kada buka aku, kada uyuh-uyuh. Ini siapa ini beurut jagarnya nih. Nah, lalu duduk berapa? Nah, 10 hikung mengipasi. Lawan ada mengipas lawan tangannya, ada mengipas lawan kepalanya, ada mengipas lawan buntutnya. Nah, 10 hikung. Jadi jangan mali bungol bandar nih cakap boleh tadi ya. Nah, kenapa tuh? Kelihatan kebaikan Allah ketika kita sering bertafakur. Nah, 10 hikung mengipas itu kebaikan Allah ada. Kebaikan Allah. Jadi waktu yang buka tadi si wali itu tafakur, yang memberi mudarat hanya Allah keadaan ini. Mustahil Allah memberi mudarat lawan aku. Mustahil Allah Ta'ala. Nah, bersangka baik lawan Tuhan. Bersangka baik itu penting benar. Ada kita ini sangka jahat langsung. Melihat ular, matuk tuh ya. Hadang dulu. Kada seberatan ular matuk. Ada yang menyemani ular ya lo. Paham lapian ular menyemani. Ular menyemani ada. Tahu nih bebo tuh. Jadi bila melihat bakal langsung matuk tuh ya. Sangka jahat lawan Allah Ta'ala, hati-hati kita. Bersangka baik aja. Bersangka baik, tetapi wajib berikhtiar. Melihat ular bersangka baik inya kada mematuk, kada memberi mudarat, karena yang memberi mudarat hanya Allah, tapi jangan diparaki. Baugah. Jangan memaraki hau ya. Kada memberi mudarat melainkan hanya Allah. Aku bersangka baik aja nih. Pastinya kada apa-apai. Nah, diparaki behuyung kepala pian. Dia ular ini dah siapa nih musuh kah dah sanakku nih siapa kan ini? Nah, kesalahan nang gitu. Jadi berlaku kedua-duanya. Syariat berlaku, hakikat ditegakkan di hati. Nah, baris terakhir. La mutasarrifa fil wujud, tiada yang melakukan, maksudnya yang mengatur. Tulis di bawah melakukan itu mengatur. Tiada yang mengatur di dalam segala keadaan illallah al-mutasarrifu fil wujud. Hanya Allah yang melakukan, yang mengatur di dalam segala keadaan. Nah, ini penting benar.
Jadi yang mengatur segala sesuatu itu Allah sebenarnya. Mengatur hidup kita Allah. Mengatur kesudahan hidup kita Allah. Maka itu disuruh kita bertawakal lawan Tuhan. Arti bertawakal itu umpat aturan Tuhan. Kayak apa cara umpat aturan Tuhan? Jalani syariat. Umpat aturan Tuhan darahnya. Tegakkan hakikat. Tegakkan hakikat. Umpat aturan Tuhan. Artinya dua. Jalani syariat. Tegakkan hakikat. Hasilnya pang tasarapian Tuhan. Nah, ini yang disebut bertawakal. Kenapa kita wajib bertawakal? Karena yang mengatur segala sesuatu itu hanya Allah, lain kita, lain makhluk. Kita hidup nih uyuh benar berusaha segala macam nih, kita pang mengatur-atur. Jalani syariat, jalani aja. Nah, tegakkan hakikat. Maksudnya cari berdagang tuh jangan mengatur-atur Tuhan. Berdagang tetap berdagang, tapi pasang etikat. Yang memberi rezeki hanya Allah, tapi tetap berdagang. Nah, hasilnya pang kasarapian Tuhan naik. Pian miskin akan silahkan. Wanilah bocap nangka itu. Pian sugihakan silahkan. Pian miskin akan silahkan. Ya. Anu sedikit gimit sedikit bininya. Pian sugihakan mun kawat Tuhan nangka itu pangnya. Kita tuh dasar bujur lah. Memilih masih. Nah, amun masih memilih belum bujur tawakal. Tawakal itu kada memilih, tapi akur aja tuh dengan pilihan Tuhan. Lipat waktunya sudah kita lah. Insyaallah hingga situ kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.